Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Rezeki Aulia, NIM 19012148, kelas 7 TIA 02, mata kuliah Komputasi Awan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Ada 5 jurnal, yaitu yang pertama, peluang dan tantangan penerapan cloud computing atau komputasi awan sebagai solusi automasi kerjasama antar perpustakaan. Yang kedua, penerapan cloud computing sebagai media pembelajaran berbasis online masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, pemanfaatan cloud computing pada aplikasi e-learning. Yang keempat, integrasi telemedicine dengan cloud computing pada web pelayanan kesehatan. Dan yang kelima, implementasi cloud computing untuk memaksimalkan layanan pariwisata. Sebelum kita membahas tentang review jurnal tadi, kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian dari cloud computing. Cloud computing sendiri adalah teknologi yang memanfaatkan layanan internet menggunakan pusat server yang bersifat virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi. Cloud atau awan merupakan metafora yang digunakan dalam dunia ilmu komputer untuk menggambarkan internet. Dengan kata lain, komputasi awan adalah suatu paradigma di mana informasi disimpan secara permanen di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna. Jurnal yang pertama berjudul Peluang dan Tantangan Penerapan Cloud Computing atau Komputasi Awan sebagai Solusi Automasi Kerjasama Antar Perpustakaan. Nama jurnal Anupa, volume 2 nomor 1, halaman 43-53, tahun 2018, penulis Lydia Kristiani dengan metode analisis deskriptif. Pemanfaatan komputasi awan pada perpustakaan. Library of Congress telah mencoba mengambil langkah nyata menghadapi paradigma di komputasi awan ini, dan terus mengimplementasikannya dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan. Komputasi awan menjanjikan penghematan dana pada pengembangan sistem automasi perpustakaan. Dengan menggunakan basis open source dan ketersediaan utility serta aplikasi yang dimiliki bersama atau share. Hal tersebut menjadi pilihan terbaik untuk mengikuti perkembangan zaman informasi dengan tidak membutuhkan dana yang besar. Karena dengan komputasi awan memungkinkan perpustakaan yang satu bekerja sama dengan perpustakaan yang lain dalam pemanfaatan dan pengelolaan sistem aplikasi yang sama, sehingga lebih mudah dilakukan. Dengan memanfaatkan social responsibility of the company dari perusahaan-perusahaan yang menjadi vendor pemasok aplikasi teknologi informasi yang menjadi elemen komputasi awan, seperti Google, Salesforce, Microsoft, Yahoo, Amazon, Zoho. Perpustakaan dapat menarik perhatian perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjalin kerjasama dengan biaya yang rendah agar perusahaan-perusahaan tersebut mau memasok aplikasi fitur yang dibutuhkan bagi perpustakaan untuk memanfaatkan komputasi awan atau yang dikenal dengan cloud library. Implementasi komputasi awan bagi perpustakaan. Perpustakaan sudah selayaknya mulai mempersiapkan diri untuk menerapkan komputasi awan dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan, mulai dari infrastruktur, keamanan data, hingga sumber daya manusia yang menjalankan sistem komputasi awan dalam perpustakaan itu sendiri. Hal inilah yang dilakukan oleh Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian atau Pustaka. Pada platform as a service atau PaaS, Pustaka menyiapkan fasilitas yang diberikan pada unit kerja maupun unit pelaksana teknis untuk menyebarkan aplikasi yang dibuat atau yang diperoleh pada infrastruktur komputasi awan menggunakan bahasa pemrograman dan peralatan yang didukung oleh provider. Hal ini dilakukan untuk mempermudah operasional pertukaran data dan informasi. Software as a Service atau SaaS, Pustaka menyediakan fasilitas aplikasi atau software yang berkaitan dengan perpustakaan, terutama bagi keperluan pengadaan, pengolahan, dan layanan, sehingga mudah dilakukan updating data. Dalam hal keamanan data, Pustaka mempersiapkan diri untuk mengadopsi konsep keamanan layanan komputasi awan Fujitsu yang disebut dengan Trust Service Platform. Konsep tersebut melindungi keamanan data dengan membangun pemisah secara logis dari jaringan, operating system, dan lapisan data melalui teknologi virtualisasi.
Konsep ini mudah untuk diadopsi dan cukup sederhana untuk backup keamanan data. Pusat data terbagi menjadi 3 penyimpanan, yaitu virtual storage yang menyimpan data-data enskripsi, virtual servers yang menyimpan jaringan-jaringan enskripsi, dan virtual networks yang menyimpan terminal authentication atau APORAL. Kesimpulannya, masyarakat menuntut akses yang semakin cepat dan luas. Inovasi komputasi awan hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan komputasi awan, akses informasi yang lebih cepat dan lebih luas dapat diperoleh. Paradigma komputasi awan ini tentu memberi dampak yang besar bagi dunia informasi. Tidak hanya bagi para konsumen informasi, tetap juga bagi lembaga-lembaga yang penyedia informasinya, di mana perpustakaan merupakan salah satunya. Lembaga-lembaga penyedia informasi mulai berbenah diri mengadopsi inovasi komputasi awan ini bagi ketersediaan informasi yang lebih memadai bagi penggunanya. Demikian pula halnya dengan perpustakaan. Nah, jurnal yang kedua, judulnya yaitu Penerapan Cloud Computing sebagai Media Pembelajaran Berbasis Online Masa Pandemi COVID-19. Jurnal JOIS atau Journal of Information System and Informatics Engineering. Volume 4 nomor 1, halaman 56-61, tahun 2020, penulis Wilda Susanti dan Ramalia Noratama Putri. Dengan metode NDLC atau Network Development Life Cycle. Implementasi komputasi awan pada media pembelajaran berbasis online masa pandemi COVID-19. Perguruan Tinggi Pelita Indonesia merupakan salah satu perguruan yang melakukan kebijakan perkuliahan secara daring atau online. Contohnya yaitu Classroom. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah membantu perguruan tinggi untuk melakukan konfigurasi cloud computing di server kampus. Peneliti akan membangun sebuah server dengan metode infrastruktur as a service atau IaaS dan platform as a service PaaS, guna meningkatkan layanan pada penyimpanan data, menggunakan software secara bersamaan serta pengguna infrastruktur dan hardware dalam ruang lingkup jaringan cloud computing di Pelita Indonesia. Hasil dari konfigurasi cloud ini adalah terbangunnya cloud computing untuk kegiatan perkuliahan secara online, salah satunya yaitu pada Classroom ini. Hasil wawancara dari mahasiswa, fungsi aplikasi komputasi awan adalah kemudahan dalam menjalankan aplikasinya. Tersedianya aplikasi di Play Store sehingga memudahkan pengguna di mobile, serta memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi tugas. Dosen juga sangat terbantu dalam pemberian materi, pemberian modul perkuliahan, serta pemberian ujian secara online. Kesimpulannya, perancangan cloud computing pada perguruan tinggi bertujuan agar software dan hardware dapat digunakan lebih baik dan pengguna layanan cloud pada Pelita Indonesia menunjukkan banyak manfaat yang diperoleh dari mulai penyimpanan dokumen dan kegiatan perkuliahan yang dilakukan oleh semua civitas akademis. Cloud computing yang berhasil dikonfigurasi dapat digunakan sebagai pusat pembelajaran masa-masa adanya COVID-19 ini. Nah, jurnal yang ketiga dengan judul Pemanfaatan Cloud Computing pada Aplikasi E-Learning. Dengan nama jurnal Teknik Informatika Unika ST Thomas. Volume 3 nomor 1 tahun 2018, penulis Misalina Ginting. Hasil pembahasan cloud computing pada aplikasi e-learning. Pengguna e-learning dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu user dan administrator. User dibagi menjadi 3, yaitu pengajar, member, dan pengunjung. User merupakan pemakai dalam situs web e-learning, sedangkan administrator adalah seorang yang bertanggung jawab atas pengolahan sistem e-learning sehingga menjadi terkontrol. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pengguna. Pertama, administrator. Administrator berperan sebagai pengelolaan dan bertanggung jawab atas sistem e-learning. Administrator dapat melakukan proses manipulasi seperti penambahan, perubahan, dan penghapusan data yang ada pada sistem. Dengan kata lain, administrator diberikan hak untuk melakukan pengolahan data. 2. Pengajar. Pengajar berperan memberikan pengajaran kepada member, memberikan latihan penguasaan materi. Yang ketiga, member. Member yang telah terverifikasi menjadi peserta mempunyai akses terhadap materi yang diberikan pengajar. Yang keempat, pengunjung. Pengunjung dalam web e-learning yang menggunakan fasilitas yang terbatas, pengunjung hanya dapat mengakses tampilan utama,
berita, about use, serta forum registrasi. Hal ini dikarenakan tamu tidak melakukan proses autentifikasi sehingga yang akses yang diberikan terbatas. Jurnal yang keempat yaitu berjudul Integrasi Telemedicine dengan Cloud Computing pada Web Layanan Kesehatan. Nama jurnal Informatika volume 7 nomor 2 halaman 91 sampai 96 tahun 2020. Penulis Siti Alfi Solihatin dan Adi Budi Prasetyo. Implement integrasi telemedicine dengan cloud computing pada web layanan kesehatan. Infrastruktur web layanan kesehatan berbasis cloud ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengguna web oleh masyarakat, mengurangi kos pengembangan web, serta meningkatkan integrasi dan keamanan data. Layanan cloud computing yang digunakan untuk integrasi adalah dengan menggunakan akun email atau akun media sosial pengguna yang akan masuk dan mengakses web telemedicine. Akun email bisa berupa akun Yahoo Mail atau Google Mail, sedangkan akun media sosial yang bisa digunakan yaitu akun Facebook. Ketiganya merupakan layanan cloud computing software as a service yang sudah digunakan secara luas oleh masyarakat. Nah, jurnal yang terakhir yaitu jurnal yang kelima dengan judul Implementasi Cloud Computing untuk Memaksimalkan Layanan Pariwisata. Judul jurnal Biang Lala Informatika volume 1 nomor 1 tahun 2013, penulis Triwahyudi. Implementasi cloud computing untuk memaksimalkan layanan pariwisata. Di dalam life cycle model cloud computing, terdapat 5 tahapan untuk mengadopsi cloud computing dalam memaksimalkan layanan wisata, yaitu diantaranya tahap menentukan konsep atau percontohan proyek cloud. Tujuan dari tahap ini yaitu mempelajari tentang cloud computing untuk perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan cloud computing, memaksimalkan layanan wisata di bidang teknologi informasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini antara lain uji coba implementasi cloud computing, pembelajaran atau evaluasi serta inputan di strategi untuk inputan cloud computing, penentuan keputusan penerapan cloud computing apakah akan dilanjutkan atau tidak. B. Menentukan strategi dan pemetaan dalam proses pengadopsian cloud computing. Tujuan dari tahapan ini yaitu menentukan strategi penerapan cloud computing serta tindakan rencana ke depan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain penemuan dan penelitian tentang cloud computing, menentukan strategi dan pemetaan cloud computing, mobilisasi dan perencanaan transisi penerapan cloud computing. Kesimpulannya, dari hasil pembahasan tentang implementasi cloud computing untuk memaksimalkan layanan pariwisata, dapat diambil kesimpulan. Cloud computing merupakan pemanfaatan teknologi komputasi yang berbasis internet yang menawarkan fasilitas sharing sumber daya tanpa perangkat tambahan, biaya yang lebih terjangkau, dan penyimpanan data yang tidak terbatas. Sekian dari saya tentang review jurnal tadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.